Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Stay Out of the Attic yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan tiga orang bernama Albert, Carlos, dan Imani yang baru saja tiba di sebuah rumah besar untuk melakukan sebuah pekerjaan. Mereka bertiga bekerja sebagai penyedia jasa angkut barang bagi orang-orang yang berkeinginan untuk pindah rumah. Mereka ini merupakan mantan narapidana dan setelah bebas dari penjara, mereka kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Maka dari itu, Albert pun memiliki ide untuk membuat bisnis yang menawarkan jasa angkut barang. Dia pun merekrut Carlos dan Imani yang merupakan mantan narapidana sama seperti dirinya. Albert tahu jika mantan narapidana sangat dipandang rendah dalam masyarakat dan pastinya tidak akan ada perusahaan yang mau menerima mantan narapidana. Albert berharap dengan dibangunnya bisnis ini bisa membantu Carlos dan Imani yang sedang kesusahan mencari pekerjaan. Kali ini mereka mendapat panggilan dari sebuah rumah tua yang besar yang dimiliki oleh seorang pria bernama Muller. Rumah tua milik Muller itu telah laku dijual kepada seseorang dan Muller harus segera memindahkan semua barangnya ke rumah baru. Sesampai di rumah baru itu, mereka bertiga disambut hangat oleh Muller. You would like to take a look around before you can I get you something to drink? Mereka pun mulai berkeliling rumah itu untuk mengecek barang apa saja yang harus dikemas. Kemudian Albert memberitahu Muller bahwa mereka membutuhkan waktu 2 hari untuk mengemasi barang-barang di rumah tersebut. Akan tetapi, Muller ingin rumah itu dikosongkan besok pagi sebab Muller telah berjanji pada pemilik baru rumah itu bahwa dirinya akan keluar dari rumah pada besok hari. Muller pun menyarankan Albert untuk bekerja lembur agar pekerjaannya cepat selesai. Albert menolak hal itu dan tetap bersikeras untuk bekerja selama 2 hari. Tak ingin menyerah, Muller langsung menawarkan uang tambahan yang lumayan banyak agar Albert mau bekerja lembur. Jumlah uang tambahan yang mencapai 4 kali lipat dari bayaran mereka membuat Imani dan Carlos menjadi tergiur. It is imperative. I got no signal. Atas desakan Imani dan Carlos, Albert pun setuju untuk bekerja lembur. Sebelum mulai bekerja, Muller memperingatkan mereka bahwa mereka tidak perlu mengemasi barang di loteng dan ruang bawah tanah. Muller sendiri yang akan mengurus barang-barang yang ada di loteng maupun ruang bawah tanah. Setelah itu, mereka bertiga pun mulai bekerja untuk mengemasi barang-barang di rumah tersebut. Hingga tak terasa malam pun telah tiba. Albert mengajak Imani dan Carlos untuk beristirahat selama 20 menit sebelum melanjutkan pekerjaan mereka. Sambil makan malam bersama, mereka pun mulai berbincang tentang keluarga mereka. Carlos bercerita bahwa saat ini dia sedang mengumpulkan uang untuk biaya sekolah anaknya ke perguruan tinggi. Dahulu Carlos adalah seorang bandar dan juga pemakai obat-obatan. Setelah keluar dari penjara, Carlos ingin membiayai pendidikan anaknya agar anaknya mendapatkan pekerjaan yang bagus suatu saat nanti. Namun setelah keluar dari penjara, Carlos kesulitan mencari pekerjaan dikarenakan riwayat kriminalnya. Beruntungnya ada Albert yang memberikannya pekerjaan itu sehingga Carlos bisa mengumpulkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Ketika sedang makan bersama, Carlos tak sengaja melihat tato persekutuan neo-Nazi yang ada pada tangan Albert. Lalu dia pun menyadari bahwa ketika di penjara, Albert adalah seorang ketua persekutuan neo-Nazi. Persekutuan tersebut biasanya terbentuk di dalam penjara dan mereka sangat suka mengintimidasi penghuni penjara yang lain. Albert menjelaskan pada mereka bahwa dirinya bergabung dengan persekutuan itu dengan alasan ingin mendapat perlindungan. Setelah bebas dari penjara, Albert pun tidak lagi tergabung dalam persekutuan itu. Maka dari itu, Carlos pun tidak perlu khawatir dan takut pada Albert. Rencananya Albert ingin mengumpulkan uang untuk mengupgrade mobilnya, serta menghapus tato tanda persekutuan neo-Nazi yang ada pada tubuhnya. Setelah cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, Albert pun membagi tugas, yaitu Imani akan mengemasi barang yang ada di kamar anak, Carlos akan mengemasi barang di kamar perpustakaan, sementara Albert akan membersihkan kamar mandi. Sebelum itu, Albert izin sebentar untuk mengecek lantai bawah. Ketika sedang berkeliling, Albert menemukan pintu menuju loteng yang digembok dari luar. Sejak kedatangan mereka ke sana, Albert sudah merasa ada yang aneh dengan tingkah Muller yang melarang mereka untuk masuk ke ruang bawah tanah dan juga loteng rumah itu. Kemudian Albert berniat untuk mengecek loteng, tapi aksinya itu diketahui oleh Muller. Saat melihat gembok pintu itu, Albert menyadari jika gembok itu berisi simbol Nazi yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Muller pun meminta Albert untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Muller.
Kemudian Albert pun menemui Carlos yang sedang bekerja. Carlos berkata bahwa rumah itu sangatlah aneh dan Muller juga menurutnya sangat aneh. Ketika Carlos akan mengangkat kardus yang penuh dengan buku, tiba-tiba saja kardusnya rusak sehingga membuat buku-buku itu berserakan di lantai. Merasa penasaran dengan isi buku itu, Carlos pun iseng membaca beberapa buku tersebut. Akan tetapi Carlos tidak mengerti bahasa buku itu dikarenakan buku itu berbahasa Jerman. Selain itu, Carlos juga menemukan buku catatan tentang eksperimen medis pada tubuh manusia. Pada buku catatan itu terdapat nama seorang pria bernama Joseph Mengele yang Carlos yakini sebagai pemilik buku catatan tersebut. Carlos pun segera memanggil Albert untuk menunjukkan apa yang dia temukan. Dari apa yang diketahui Albert, Joseph Mengele adalah seorang dokter Nazi yang dijuluki sebagai malaikat maut. Bukan tanpa alasan Joseph mendapat julukan itu karena saat zaman Perang Dunia Kedua, Joseph sering melakukan eksperimen genetika pada tubuh manusia. Korban dari eksperimen Joseph ini adalah musuh Nazi serta tahanan Nazi yang berada di kamp konsentrasi. Selain itu, Joseph juga terobsesi pada anak kembar dan jika menemukan anak kembar, dia akan melakukan eksperimen untuk menggabungkan tubuh kedua anak kembar tersebut. Selain itu, Joseph akan melakukan berbagai macam eksperimen pada tubuh manusia, seperti memberi gas beracun, menyuntikkan racun ke dalam tubuh manusia, serta menyiksa mereka dengan sadis. Mulai dari sinilah Albert dan Carlos merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu serta Muller yang menurut mereka sangat aneh. Albert berpikir mungkin saja Muller adalah orang yang memiliki obsesi terhadap Joseph dan mungkin saja dia melakukan eksperimen pada tubuh manusia sama seperti yang dilakukan oleh Joseph. Tentu saja semua prasangka buruk Albert tentang sosok Muller belumlah terbukti karena mereka belum mengecek loteng dan uang bawah tanah. Kemudian mereka berdua segera mencari Imani dan menjelaskan semua itu padanya. Carlos dan Albert mengungkapkan bahwa mereka mulai merasa tak nyaman berada di rumah tersebut. Oleh sebab itu, mereka ingin pergi saja dari rumah itu. Akan tetapi, Imani menolak rencana mereka karena dia sangat membutuhkan uang. Imani pun meyakinkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan itu hingga selesai, barulah mereka segera pergi dari sana. Mereka bersama-sama mulai mengemasi barang yang ada di kamar anak-anak. Ketika sedang membersihkan lemari, Carlos menemukan sebuah koper kecil. Lalu mereka pun membuka koper itu dan di sana mereka menemukan akte kelahiran dari banyak anak kembar serta beberapa berkas dari Perang Dunia Kedua. Dalam sebuah kota yang ada pada koper itu, mereka sangat terkejut menemukan banyak sekali gigi manusia. Tanpa mereka ketahui, ternyata gerak-gerik mereka telah diawasi oleh Muller dari ruang bawah tanah rumah tersebut. Kini Muller pun mulai menutup akses keluar dari rumah itu agar mereka terjebak di dalam sana. Di ruang bawah tanah, kita bisa melihat ada sebuah pintu yang melambangkan simbol Nazi. Muller ini ternyata adalah salah satu anggota Nazi yang masih hidup sampai sekarang. Dia telah melakukan berbagai macam eksperimen pada manusia dan beberapa hasil eksperimennya adalah manusia mutan. Karena mereka bertiga mulai mengetahui jati diri Muller, Muller pun berniat untuk menculik mereka dan menjadikan mereka sebagai objek eksperimennya. Muller segera membebaskan salah satu manusia mutan ciptaannya untuk menculik mereka. Kembali lagi ke Albert, Carlos, dan Imani. Tak lama setelah menemukan koper kecil itu, mereka mendengar suara gaduh dari loteng. Seketika mereka pun ingat bahwa Muller melarang mereka untuk masuk ke loteng. Mereka pun berpikiran bahwa mungkin saja ada sesuatu di loteng yang tidak ingin Muller perlihatkan pada mereka. Lalu mereka pun membagi tugas lagi di mana Carlos dan Albert akan mengecek loteng, sementara Imani akan pergi keluar untuk mencari sinyal agar bisa menelpon pihak polisi. Namun ketika Imani ingin pergi dari sana, semua pintu tidak bisa dibuka sama sekali. Tiba-tiba saja muncullah manusia mutan yang langsung menculik Imani. Di sisi lain, Albert sendiri akan masuk ke loteng sedangkan Carlos diminta untuk berjaga di depan pintu. Ketika sedang berjaga, Carlos melihat manusia mutan yang menculik Imani mulai mendekat ke arahnya. Dengan cepat, Carlos pun masuk ke dalam loteng dan mulai menceritakan tentang makhluk itu pada Albert. Setelah itu mereka berdua mulai berkeliling loteng untuk mencari tahu sesuatu yang ada di loteng tersebut. Di sana mereka pun menemukan seorang gadis bernama Anne yang terlihat sangat kurus dan pucat. Mereka pun segera mengajak Anne untuk pergi dari rumah itu. Di saat Anne berdiri, mereka sangat terkejut melihat tubuh Anne yang telah menyatu dengan tubuh saudara kembarnya bernama Sarah. Pada awalnya tubuh mereka terlihat normal seperti kebanyakan manusia normal lainnya. Akan tetapi karena obsesi Muller untuk menyatukan tubuh anak kembar, tubuh mereka malah disatukan secara paksa melalui operasi yang dilakukan oleh Muller. Kemudian Albert dan Carlos pun segera mengajak mereka untuk pergi dari sana. Tapi sayangnya pintu keluar telah dikunci oleh Muller. Tak bisa lama datanglah Muller dengan membawa pistol. Selain itu, Muller juga membawa bola mata milik Imani yang telah dia congkel.
Muller memberitahu mereka bahwa saat ini dia telah menangkap Imani. Kemudian Albert memaksa Muller untuk membawa Anne dan Sarah ke rumah sakit karena mereka dalam kondisi yang tidak sehat. Akan tetapi permintaan Albert ditolak oleh Muller. Karena Albert mencoba menyerang Muller, dia pun terpaksa menembak Albert. Carlos pun segera bertindak untuk menghentikan pendarahan pada Albert dengan menggunakan baju Albert. Ketika baju Albert dilepas, Muller pun melihat jelas satu persekutuan neo-Nazi yang ada pada tubuh Albert. Dalam keadaan sekarat, Albert meminta Carlos untuk menyelamatkan Anne dan juga Sarah. Lalu Muller pun memanggil manusia mutan untuk mengejar Carlos dan Anne. Dengan terpaksa, Carlos pun harus meninggalkan Albert dan bersembunyi di dalam kamar mandi, sedangkan Anne dan Sarah bersembunyi dalam kotak besar. Muller segera pergi menuju ke depan kamar mandi, tempat di mana Carlos bersembunyi. Di sana dia mulai menekan sebuah tombol untuk mengaktifkan gas beracun di dalam kamar mandi. Carlos yang ada di dalam sana mulai kesakitan akibat menghirup gas beracun. Carlos pun terus berjuang untuk tetap hidup hingga akhirnya dia pun berhasil membobol pintu tersebut. Meskipun Carlos dalam keadaannya lemah, dia masih berusaha untuk menyelamatkan Anne dan Sarah yang hampir diserang oleh manusia mutan. Tak lama setelah membuat manusia mutan itu terluka, Carlos pun pingsan akibat kehabisan tenaga. Kemudian Anne pun mulai mendekati manusia mutan itu lalu membunuhnya di tempat. Sementara itu di tempat lain, setelah Albert mendapat luka parah, Muller membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana Muller malah mengobati luka Albert. Alasan Muller melakukan hal ini dikarenakan Albert yang pernah menjadi anggota persekutuan Nazi sama seperti Muller. Muller pun mulai mengungkapkan fakta mengejutkan pada Albert di mana ternyata identitas asli Muller adalah Joseph Mengele, si malaikat maut. Albert pun langsung terkejut karena tidak mungkin ada seseorang yang bisa hidup selama lebih dari 100 tahun. Joseph menjelaskan bahwa rahasia hidup abadinya adalah serum ciptaannya yang berasal dari ekstra mata manusia berkulit hitam atau ras manusia yang sering ditindas. Inilah alasan mengapa Joseph mencokal mata Imani yang merupakan bangsa kulit hitam. Nantinya dia akan menggunakan mata Imani sebagai bahan pembuatan serum abadinya. Selain Albert, di sana juga terdapat Imani yang masih hidup. Di sana Joseph mulai membeberkan rahasia Albert kepada Imani. Ternyata selama ini Albert sudah lama menjadi anggota persekutuan Nazi, bahkan sebelum dirinya masuk ke dalam penjara. Tato yang ada pada tubuh Albert mengindikasikan bahwa dia memiliki jabatan tinggi di persekutuan Nazi. Mendengar hal itu, Imani pun langsung marah pada Albert yang telah membohonginya. Lalu terjadilah aksi adu mulut antara Albert dan Imani. Setelah itu Albert mengaku pada Joseph bahwa dia masih terikat pada persekutuan Nazi. Mendengar hal itu, Joseph pun merasa sangat senang karena akhirnya dia memiliki teman baru. Joseph mulai menjelaskan pada Albert bahwa saat ini dia harus mencokal satu mata Imani, barulah setelah itu Imani akan dibunuh. Albert yang merasa penasaran dengan prosedur congkel mata itu meminta izin pada Joseph untuk melihat langsung bagaimana cara Joseph mencongkel mata Imani. Joseph pun segera membebaskan Albert dan membiarkannya melihat bagaimana cara mencongkel mata Imani. Ketika Joseph akan mencongkel mata Imani, tiba-tiba saja Albert langsung menyerang Joseph. Dengan dibantu oleh Imani, akhirnya mereka pun dapat mengalahkan Joseph. Ternyata Albert sengaja menipu Joseph agar dia bisa menyelamatkan Imani. Setelah Imani terbebas, Imani langsung melampiaskan kekesalannya pada Joseph yang telah mencongkel matanya. Dari monitor CCTV, Joseph melihat bahwa manusia mutan ciptaannya telah dibunuh oleh Anne. Hal itu pun membuat Joseph menjadi marah dan dia langsung menyerang Anne. Beruntungnya ada Imani dan Albert yang langsung menyelamatkan Anne dan Sarah. Kemudian Imani segera membawa Anne dan Sarah ke rumah sakit sementara Albert mengunci dirinya di dalam rumah tersebut. Di sana Albert menegaskan pada Joseph bahwa dirinya tidak terikat lagi dengan persekutuan Nazi. Albert pun mulai merobek kulitnya yang berisi tato persekutuan Nazi sebagai bukti bahwa dirinya tidak terikat pada persekutuan itu lagi. Setelah itu Albert langsung membunuh Joseph dengan menghancurkan kepalanya. Sebelum meninggal, Joseph sempat menekan remote pengontrol pintu yang sengaja dikunci oleh Joseph dan tiba-tiba saja pintu berlambang Nazi yang ada di ruang bawah tanah itu perlahan mulai terbuka. Kita bisa melihat bahwa di dalam sana terdapat banyak manusia mutan ciptaan Joseph. Kini Albert pun harus mengalahkan semua manusia mutan itu untuk bisa bertahan hidup. Scene akhir memperlihatkan Albert, Imani, dan Carlos yang berhasil selamat dari tragedi mengerikan tersebut. Setelah kejadian itu, Albert berhasil membunuh manusia mutan serta menyelamatkan Carlos yang masih pingsan di dalam rumah tersebut. Beberapa bulan kemudian, setelah kejadian mengerikan yang menimpa mereka, kini mereka pun masih melanjutkan pekerjaan mereka sebagai penyedia layanan angkut barang, dan cerita pun selesai.
Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah gue minta maaf. Oke, see you next video guys.